Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi, biaya dan waktu dalam pelaksanaan tugas organisasi, menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Karena saat ini kondisi birokrasi di Indonesia dihadapkan dengan organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan ukuran, peraturan perundangan yang tumpang tindih, inkonsisten, dan multitafsir, manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum optimal, penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik belum dapat mengakomodir seluruh hak-hak dasar warga negara, pola pikir dan budaya kerja belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang efektif, efisien, produktif, dan profesional. Untuk menghadapi berbagai macam problematika birokrasi di Indonesia, maka disusunlah pedoman percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional yang tertuang dalam Roadmap RB Nasional 2020-2024. Terdapat 3 sasaran reformasi birokrasi nasional yang tertuang dalam Roadmap RB Nasional 2020-2024, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, kemudian birokrasi yang capable, dan pelayanan publik yang prima. Agar pencapaian ketiga sasaran reformasi birokrasi tersebut dapat terukur, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Pada tahun 2014, Kementerian Pan-RB telah menetapkan kebijakan PMPRB yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri atau self-assessment melalui Permen Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang pedoman evaluasi reformasi birokrasi instansi pemerintah. Sejalan dengan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, agar penilaian kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dilakukan dengan objektif, maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan. Penyempurnaan PMPRB pada tahun 2020 sesuai dengan Permen Pan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang mencakup penekanan fokus penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah ditetapkan. Kemudian, tingkat kedalaman penilaian atau evaluasi sampai dengan ke unit kerja, serta perubahan terhadap sistem daring atau online dan petunjuk teknisnya. Hasil self-assessment yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Kementerian Pan-RB menghasilkan nilai dan predikat yang diberikan setiap tahunnya. Kategori predikat yang diberikan dari AA, A, BB, B, CC, C, dan terakhir D. Tiap kategori predikat menunjukkan seberapa besar perkembangan pelaksanaan RB dan keberhasilan pencapaian atas sasaran RB yang telah ditetapkan. Dalam PMPRB terdapat 2 komponen besar, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya dalam mewujudkan reformasi birokrasi. Sedangkan komponen hasil adalah dampak dari upaya-upaya atau program atau kegiatan yang telah dilakukan oleh KLP dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi. Pada komponen pengungkit terdiri dari beberapa aspek penilaian, antara lain yang pertama aspek pemenuhan sebesar 20%, yaitu menilai pada bukti keberadaan kebijakan formal dan administratif. Kemudian yang kedua aspek reform 30%, menilai pada upaya pelaksanaan dari kebijakan dan program pada tiap area. Dan yang terakhir aspek hasil antara besar 10%, untuk menggambarkan keberhasilan pada tiap area yang berkontribusi untuk mencapai hasil akhir sasaran RB. Sedangkan pada komponen hasil, aspek penilaian terdiri dari 3 hal. Yang pertama, capaian akuntabilitas dan keuangan sebesar 10%. Yang kedua, survei eksternal sebesar 20%. Lalu, capaian kinerja organisasi lainnya sebesar 10%. Dalam menilai upaya yang telah dilakukan instansi pemerintah, terdapat beberapa area yang menjadi fokus penilaian. Antara lain, yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, deregulasi kebijakan. Yang ketiga, penataan organisasi. Dan yang keempat, tata laksana kelembagaan. Kelima, manajemen SDM, akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan yang terakhir, pelayanan publik. Kemudian pada komponen hasil, fokus penilaian terdiri atas yang pertama, nilai sakit dan opini BPK.
Yang kedua, survei pelayanan publik dan persepsi anti korupsi. Dan yang ketiga, capaian kinerja berupaya capaian outcome, prestasi instansi pemerintah, dan juga survei internal kapasitas organisasi. Lebih lanjut, dalam tiap area perubahan dilakukan penilaian yang lebih rinci dengan melihat kondisi ideal masing-masing area yang ingin dicapai dan upaya yang telah dilakukan dari level organisasi hingga ke level unit kerjanya. Pada area manajemen perubahan, kondisi yang ingin dicapai adalah konsistensi pimpinan dan seluruh jajaran dalam pelaksanaan RB, kemudian perubahan pola pikir dan budaya kerja dalam respons perkembangan lingkungan strategis, dan juga menurunnya resistensi atas perubahan. Aspek pemenuhan yang dinilai fokus kepada pembentukan, pelaksanaan, dan pemantauan tim reformasi birokrasi, kemudian penyusunan roadmap dan quick wins, serta internalisasi roadmap pada seluruh unit organisasi, dan juga pengelolaan atas penilaian PM/PRB internal, serta perubahan pola pikir dan budaya kinerja melalui keterlibatan pimpinan dan terbentuknya agen perubahan. Selanjutnya, aspek reform difokuskan pada yang pertama, agen perubahan telah melakukan perubahan konkret pada instansinya. Yang kedua, komitmen pimpinan dengan memiliki target RB yang jelas dalam dokumen perencanaan instansinya, serta menunjukkan kepedulian atas unit kerja atau agen perubahan yang berhasil melakukan RB. Dan yang ketiga, hasil perubahan budaya kerja telah terintegrasi dan masuk dalam standar operasional kegiatan instansi. Area kedua yaitu deregulasi kebijakan. Kondisi yang ingin dicapai pada area ini adalah yang pertama, menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangan. Yang kedua, meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundangan. Dan yang terakhir, menurunnya kebijakan yang menghambat investasi dan kemudahan berusaha. Untuk aspek pemenuhan, fokus kepada yang pertama, telah dilakukan analisa dan pemetaan terhadap peraturan perundangan yang tidak harmonis, serta revisi atas peraturan perundangan yang tidak harmonis tersebut. Yang kedua, telah memiliki sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan. Kemudian pada aspek reform, fokus untuk peran kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang memiliki unsur memberikan kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan utama organisasi. Kemudian, kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan program legislasi masing-masing kementerian atau lembaga dan pemerintahan daerah. Pada area penataan dan penguatan organisasi, kondisi yang ingin diwujudkan antara lain, yang pertama, menurunnya tumpang tindih tugas dan fungsi antar instansi pemerintah. Yang kedua, meningkatnya kapasitas instansi pemerintah. Yang ketiga, terciptanya desain organisasi yang mendukung kinerja. Dan yang keempat, berkurangnya jenjang organisasi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Fokus aspek pemenuhan kepada adanya penataan organisasi dengan memperhatikan desain organisasi yang sesuai Renstra, penyederhanaan tingkat struktur organisasi, mekanisme hubungan dan koordinasi antara JPT dan kelompok jabatan fungsional, pengalihan jabatan struktural ke fungsional, dan penyusunan kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas fungsi organisasi. Kemudian, telah melakukan evaluasi kelembagaan untuk mengukur jenjang organisasi, duplikasi fungsi, rentang kendali, kesesuaian organisasi dengan mandat dan kinerja yang dihasilkan, dan kemampuan struktur untuk adaptif dengan lingkungan strategis. Serta tindak lanjut atas evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi dan penyederhanaan birokrasi. Perbaikan area ini pada aspek reform dilihat pada hasil penyesuaian organisasi sesuai dengan proses bisnis dan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan. Juga peta proses bisnis ideal yang telah disesuaikan dengan penyederhanaan organisasi. Juga evaluasi kelembagaan yang sesuai dengan penyederhanaan organisasi. Pada area tata laksana, kondisi yang ingin dicapai adalah yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian terciptanya pemanfaatan teknologi informasi yang telah terintegrasi dan juga meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen pemerintahan. Selanjutnya, pada aspek pemenuhan,
fokus penilaian adalah pada telah memiliki proses bisnis dan prosedur operasional tetap atau SOP yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan rencana strategis organisasi. Juga telah memiliki arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta telah memiliki kebijakan untuk pengelolaan informasi publik. Kemudian pada aspek reform, hal yang menjadi fokus penilaian antara lain, yang pertama, penyusunan peta proses telah sesuai dengan penyederhanaan jabatan. Yang kedua, makin terintegrasinya sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk mendorong pelayanan internal organisasi dan publik yang lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, transformasi digital pada pemerintahan telah mampu memberikan manfaat secara optimal. Pada area ini terdapat penilaian pada aspek hasil antara yang mengukur keberhasilan pada yang pertama, kualitas pengelolaan arsip, diukur nilai hasil pengawasan kearsipan dari ANRI. Yang kedua, kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang diukur indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dari LKPP. Yang ketiga, kualitas pengelolaan keuangan diukur indeks pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir, yang keempat, kualitas pengelolaan aset diukur indeks pengelolaan aset dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, pada area sistem manajemen SDM aparatur, kondisi yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya profesionalisme SDM aparatur dan juga meningkatnya efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas manajemen SDM aparatur. Lebih lanjut, aspek pemenuhan dinilai dari yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, proses penerimaan pegawai dilakukan dengan transparan, objektif, akuntabel, dan bebas KKN. Dan yang ketiga, pengembangan pegawai telah berbasis kompetensi dengan memiliki standar kompetensi, asesmen pegawai, dan rencana pengembangan ASN. Kemudian keempat, telah melaksanakan promosi jabatan terbuka secara kompetitif dan objektif. Kelima, telah menetapkan pengukuran kinerja individu yang sesuai dengan kinerja organisasi dan dijadikan dasar untuk pengembangan karir dan atau pemberian tunjangan. Keenam, terdapat penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku pegawai. Yang ketujuh, telah melaksanakan evaluasi jabatan dengan memperhatikan informasi faktor jabatan, peta jabatan, kelas jabatan, dan standar kompetensi jabatan. Terakhir, ke-8, sistem informasi kepegawaian telah disusun sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mengukur capaian aspek reform pada area ini, maka hal-hal yang dinilai antara lain. Yang pertama, ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil. Yang kedua, hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi telah disampaikan ke menteri atau pejabat berwenang. Ketiga, hasil asesmen telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai. Kemudian keempat, telah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai. Kelima, hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru. Kemudian keenam, penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi. Dan terakhir, ketujuh, pemetaan talenta pegawai telah digunakan untuk proses penempatan jabatan kritikal dan pengisian pimpinan tinggi. Untuk mengukur capaian keberhasilan penataan SDM aparatur dapat dilihat pula melalui merit system, diukur dengan indeks merit system dari KASN. Kemudian, ASN profesional diukur dengan indeks profesionalitas dari Kemenpan RB. Pada area penguatan akuntabilitas, kondisi yang ingin dicapai antara lain meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai terhadap pencapaian kinerja, serta meningkatnya kemampuan organisasi dalam menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi, juga meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Lalu, aspek pemenuhan pada area ini dilihat dari pimpinan organisasi dan unit kerja telah terlibat secara langsung dalam penyusunan berbagai dokumen kinerja dan memahami kinerja yang dihasilkan. Juga telah terdapat pedoman akuntabilitas kinerja dan pemutakhiran data kinerja yang dilakukan secara berkala. Kemudian pada aspek reform yang ditanyakan fokus pada penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Kemudian pemanfaatan aplikasi akuntabilitas kinerja yang terintegrasi untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran.
Yang ketiga, hasil capaian kinerja telah dijadikan dasar dalam memberikan penghargaan dan sanksi bagi organisasi. Terakhir, keempat, peta strategis telah sesuai dengan kerangka logis kinerja dan dijadikan dasar dalam penentuan kinerja seluruh pegawai. Pada area penguatan akuntabilitas terdapat satu aspek hasil antara, yaitu Indeks Perencanaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk area penguatan pengawasan, kondisi yang ingin diwujudkan adalah yang pertama, meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan negara. Kemudian yang kedua, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Dan yang ketiga, terakhir, meningkatnya integritas organisasi dalam upaya pencegahan KKN. Pada aspek pemenuhan, berfokus pada berbagai upaya sebagai berikut. Yang pertama, telah memiliki dan melaksanakan kebijakan penanganan gratifikasi. Yang kedua, telah membangun lingkungan pengendalian dan penilaian risiko atas organisasi. Yang ketiga, telah memiliki dan melaksanakan kebijakan pengaduan masyarakat. Keempat, telah memiliki dan melaksanakan kebijakan whistleblowing system. Kelima, telah memiliki dan melaksanakan kebijakan penanganan benturan kepentingan. Kemudian keenam, telah melakukan pembangunan dan penilaian internal atas zona integritas. Terakhir, ketujuh, APIP didukung dengan SDM dan anggaran yang memadai, serta telah berfokus pada audit berbasis risiko. Selanjutnya, pada aspek reform untuk area penguatan pengawasan berfokus pada yang pertama, kepatuhan atas penyampaian LHKPN. Yang kedua, kepatuhan atas penyampaian LHKASN. Dan yang ketiga, telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang. Keempat, telah terjadi penurunan pengaduan masyarakat. Kelima, keberhasilan pembangunan zona integritas. Dan yang keenam, penguatan peran APIP sebagai assessed dan assist. Lebih lanjut, pada area ini ada dua aspek hasil antara yang menjadi penilaian. Yang pertama, Indeks Internal Audit Capability Model (IACM). Yang kedua, maturitas SPIP yang seluruhnya dikeluarkan BPKB. Area terakhir, area peningkatan kualitas pelayanan publik. Memiliki kondisi yang ingin dicapai antara lain, meningkatnya kualitas pelayanan publik lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau. Kemudian meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan. Dan yang ketiga, meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk aspek pemenuhan penilaian berfokus pada 5 hal. Yang pertama, telah memiliki standar pelayanan. Yang kedua, telah mengimplementasikan budaya pelayanan prima. Dan yang ketiga, telah memiliki media dan unit untuk mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan. Kemudian keempat, telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Kelima, terakhir, telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan. Kemudian pada aspek reform, peningkatan kualitas pelayanan publik dilihat dari upaya dan atau inovasi telah berhasil mendorong perbaikan pelayanan publik dan pelayanan perizinan. Kemudian penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal atau media dan dilakukan secara responsif dan bertanggung jawab. Sedangkan pada aspek hasil antara, penilaian atas area ini dilihat dari penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Itulah tadi beberapa area perubahan yang menjadi fokus perbaikan reformasi birokrasi di Indonesia pada saat ini. Perbaikan atas area-area tersebut diharapkan akan memberikan daya dorong untuk mewujudkan birokrasi yang lebih bersih, capable, dan mampu memberikan pelayanan yang prima. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, asesor atau evaluator harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang reformasi birokrasi. Dalam rangka penerapan PMPRB, melalui metode saling belajar dan saling tukar pengalaman, dalam pelaksanaan reformasi birokrasi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah dalam dan atau luar negeri, maka diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.